Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini senang bisa kembali kita bersama-sama untuk datang menyembah Tuhan, kita bersama-sama meninggikan Tuhan. Kita mau memuliakan namanya yang agung. Kita mau meninggikan namanya yang kudus. Pujilah Dia, tinggikanlah Dia, agungkanlah Tuhan. Haleluya. Muliakanlah namanya. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat segala kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Kami begitu mengasihi Engkau. Kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari apapun Bapa. Ya la 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 ba ya la la ba ya la 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 ba ya la 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 ba ya la la ba ya la la ba ya la 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 la. Haleluya. Ya la la ba ya la 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 ba ya la la ba ya la la la. Haleluya. Dahsyat Engkau, Engkaulah yang kami cintai dalam hidup ini. Engkaulah yang terutama bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua sangat mengasihi Tuhan, begitu sangat mencintai Tuhan. Bahkan kita lebih lagi melakukan apa yang Tuhan minta lewat firman-Nya dalam kehidupan. Saya percaya bahwa cinta kita, kasih kita lebih dari apapun untuk Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau naikkan pujian. Aku mengasihi Engkau. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu, bahkan kami lebih lagi melakukan segala perintah-Mu, melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau-lah yang terutama dalam hidup ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus.
yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau. Bahkan mulut kami mengatakan, Engkaulah yang terutama, Engkaulah yang utama. Oleh karena kami begitu mengasihi Engkau, oleh karena kami begitu mencintai Engkau. Sebab itu Tuhan, sebentar lagi kami akan dengar firman. Dan biarlah Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, kami siap mendengar firman, sehingga firman-Mu menguatkan kami, bahkan mengubah hidup kami, bahkan membuat iman kami bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 23 ayat 9 sampai 14. 1 Samuel 23 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, "Bawalah efod itu kemari." Berkatalah Daud, "Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini,
Jawab Tuhan, ia datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Keila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Keila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ayat yang ke-14, maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif, dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia, artinya Daud, ke dalam tangannya. Baik Bapak Ibu, di sini di pembacaan kita menceritakan bahwa Daud ini dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh oleh Saul. Artinya Daud ini buronan, ya, buronan kerajaan, buronan istana, Bapak Ibu. Tentu yang namanya dikejar-kejar itu enggak enak, Bapak Ibu. Sudah pasti di dalam kehidupan kita akan merasakan namanya ketakutan. Kita akan merasakan yang namanya pasti gemetar, apalagi kita yang dikejar, apalagi Daud yang dikejar, itu tidak memiliki salah apa-apa kepada Saul. Yang sangat menarik di dalam nas pembacaan kita tadi bahwa ketika Saul mengejar Daud, apa yang Daud lakukan? Kalau secara manusiawi, ya, secara manusia, tentu Daud merasa ketakutan. Kalau kita baca di ayat di atas, di ayat pertama, gimana tidak ketakutan Bapak Ibu, jikalau yang mengejar, ya, mengejar Daud, itu Saul mengerahkan 3.000 orang, 3.000 pasukan Bapak Ibu. Pasti takut, pasti gemetar. Tetapi pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini adalah apa yang Daud lakukan? Ketika ia mendengar bahwa ia dikejar, mau dibunuh, Daud terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Diserahkankah aku ke tangan Saul? Daud bertanya seperti itu kepada Tuhan. Ya, akan diserahkan. Bertanya lagi, akan diserahkankah aku ke dalam tangan Saul? Berapa kali Daud bertanya? Kenapa kok Daud ini tidak langsung kabur aja? Udah dengar info seperti itu, langsung kabur, bablas.
Ya tentu pasti bisa saja Bapak Ibu, tapi hari ini kita belajar apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi pada kita, apapun keadaan kita, tanyakan Tuhan terlebih dahulu. Minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Apakah Daud ketemu dengan Saul? Iya. Tetapi dibunuh enggak? Enggak. Di ayat 14. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Orang percaya itu banyak menghadapi yang namanya pergumulan, tantangan, proses dalam kehidupan ini. Bahkan yang hampir-hampir celaka sekalipun. Bahkan nyawa sekalipun. Ini kan menyangkut nyawa Daud. Jadi kalau bukan Tuhan, maka sudah pasti celaka. Tetapi percayalah bahwa kita orang-orang percaya pasti dilindungi Tuhan, pasti dijaga oleh Tuhan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan luputkan kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Jadi jangan takut ketika kita mengalami banyak hal. Jadi jangan khawatir, jangan gentar ketika kita menghadapi goncangan-goncangan dalam kehidupan ini. Kita mencontoh Daud bahwa begitu hebat goncangan yang menimpa dia. Bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Lawong sebenarnya Daud itu kan raja, sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Harusnya bisa santai di dalam kerajaan, di dalam istana. Tapi ini enggak, dikejar-kejar. Tidak sesuai ekspektasi. Tetapi ketahuilah, setiap proses yang kita alami, penderitaan, pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan iman saya dan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menjaga, melindungi, bahkan menuntun hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat pertolonganmu. Engkau yang meluputkan kami dari segala bahaya. Engkau yang melindungi kami dalam segala hal Tuhan. Engkau yang menjaga hidup kami. Engkau yang selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kudus Engkau yang maha suci, yang maha agung, perkasa. Ajaib, 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 ajaib Engkau.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bangga kami sungguh bangga kepada Engkau. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sudah belajar pada pagi hari ini bahwa sekalipun apapun dalam kehidupan kami yang kami alami, Tuhan menyertai kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengatakan bahwa Engkaulah yang terutama. Engkaulah yang kami kasihi dalam hidup ini. Maka dari itu kami pagi ini datang menghadap Engkau. Bertanya kepada Tuhan, mengajak Tuhan dalam hidup kami. Membawa Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami tidak tahu jalan-jalan kami ke depan, apa yang akan kami alami. Tapi kami mohon Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai kami. Sehingga kami aman, sehingga kami tentram menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau yang melihat kondisi umat-Mu, berkati mereka dalam usaha mereka. Dalam pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Dalam segala pergumulan mereka Tuhan hadir di sana. Tuhan tolong beri kelepasan. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri pertolongan kepada umat mereka yang sakit. Tuhan jamah. Tuhan beri kesembuhan. Tuhan beri pemulihan kepada umat-Mu. Biarlah umat-Mu semakin dikuatkan. Semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Semakin lebih lagi mencintai Tuhan. Sebab Engkaulah yang terutama dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.